Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro kita minggu lalu, yang mana pada minggu lalu kita sudah sampai pada transaksi spot. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkannya kepada transaksi-transaksi berikutnya. Nah, jadi Ibu harap semuanya dicatat di dalam buku catatan karena ini akan menjadi bahan untuk ujian. Selamat menyaksikan. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang yang kedua, yaitu transaksi forward. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang transaksi spot, dan hari ini kita akan lanjutkan ke transaksi yang kedua, yaitu transaksi forward. Nah, transaksi forward ini yaitu transaksi mata uang tertentu, di mana dengan mata uang lainnya dengan penyerahan waktunya itu pada waktu yang akan datang. Nah, kemarin ingat kalau kemarin itu transaksi spot, waktunya selama 2 hari kerja. Nah, kalau untuk transaksi forward itu penyerahannya pada waktu yang akan datang. Nah, itu disepakati pada saat mereka akan menukarkan. Tujuannya agar apa? Untuk membatasi dan melindungi dana dari fluktuasi naik turun. Jadi biar tidak terjadi fluktuasi naik turun nilai tukar mata uang dan tidak menguntungkan hanya sebelah pihak, itu yang mengakibatkan terjadinya spekulasi untuk menghindari itu. Nah, selanjutnya transaksi yang ketiga yaitu transaksi swap. Transaksi swap itu yaitu pembelian dan penjualan secara bersama. Nah, jadi di situ terjadi langsung 2 transaksi secara sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yaitu menjual dan juga membeli. Nah, kalau pada transaksi yang sebelumnya itu mereka hanya salah satu, misalnya kita ingin menukarkan mata uang asing atau kita ingin menjual mata uang asing. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada transaksi opsi. Nah, transaksi opsi ini untuk memperoleh hak opsi, hak kita untuk memilih dalam rangka membeli atau untuk menjual. Jadi kita di sini punya pilihan mau beli atau mau jual. Nah, yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Jadi di situ kita bisa memilih waktunya berapa lama, harganya berapa, karena setiap waktu itu harga valuta asing tidak tetap. Karena kita mengikuti perekonomian dunia, namanya mata uang asing. Nah, jadi di dalam transaksi opsi ini kita bisa memilih mau jual atau beli, mau jangka waktunya kapan, penyerahannya kapan, dan juga berapa harga yang akan kita nantinya akan kita jual atau kita beli. Nah, jadi itu adalah transaksi dalam valuta asing. Selanjutnya, kita lanjutkan kepada pelaku pasar valuta asing atau forex. Nah, jadi valuta asing itu disebut juga dengan forex. Nah, pelaku-pelaku yang terlibat di dalam valuta asing itu ada bank sentral. Nah, bank sentral itu dia mengatur dan mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang atau rupiah. Jadi mereka itu yang akan mengendalikan mata uang kita. Nah, selanjutnya yang kedua ada bank komersial yang berperan sebagai intermediasi. Nah, sebagai perantara valuta asing yang diperlukan investor, dia yang sebagai perantara antara penjual dengan pembeli. Tapi di sini itu bank komersial itu adalah bank-bank yang ada di luar negeri atau dia internasional. Contohnya Bank BCA, Citibank, HSBC dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada bank devisa, yaitu bank yang memperoleh surat tunjuk dari BI untuk melakukan kegiatan perbankan dalam bentuk valuta asing. Jadi dia ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi falas, karena transaksi valuta asing ini tidak bisa sembarang-sembarang dilakukan oleh perbankan. Nah, selanjutnya yang keempat, ya. Yang keempat itu adalah investor. Nah, di mana investor ini adalah perusahaan yang berperan sebagai pelaku transaksi jual beli falas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi tujuan investor ini untuk mendapatkan keuntungan, maka perusahaan-perusahaan itu melakukan transaksi jual beli valuta asing. Contohnya misalnya dalam kegiatan ekspor impor, tentunya kita memerlukan mata uang asing.
Nah, jadi dalam transaksi ekspor impor itu investor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan transaksi valuta asing. Nah, yang selanjutnya itu brokers di sini disebut juga sebagai pialang, di mana dia berperan sebagai pihak yang memediasi antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan advice kepada investor agar memperoleh keuntungan. Jadi dia memberikan di sini ada beberapa masukan-masukan kepada investor agar investor tersebut memperoleh keuntungan. Nah, dan terakhir itu ada dunia usaha, yaitu beberapa perusahaan yang dalam aktivitasnya pembayarannya itu pembayaran barang dan jasa yang mereka jual itu dengan menggunakan mata uang asing. Nah, hampir sama seperti ekspor impor, di mana mereka menggunakan pasar valuta asing ini sebagai transaksi dalam usahanya. Nah, jadi itu adalah pelaku-pelaku yang terlibat di dalam valuta asing. Nah, jadi yang terakhir itu tentang faktor penentu nilai tukar atau kurs. Jadi perlu Anda tahu, kurs itu adalah nilai tukar. Nah, misalnya 1 rupiah ditukar dengan 1 ringgit, yaitu bernilai 1 ringgit itu sama dengan 3.500 rupiah. Nah, jadi pertukaran itu, nilai tukarnya itu yang disebut dengan kurs. Nah, yang menentukan kurs tadi, yang menentukan bahwa 1 ringgit itu adalah 3.500 rupiah atau 1 dolar itu 14.000 rupiah, itu adalah faktornya yang pertama, tingkat bunga. Nah, dilihat tingkat bunga yang berlaku di dalam perbankan itu berapa persen. Itu sebagai pertimbangan. Yang kedua, tingkat tenaga kerja. Karena semakin banyak pengangguran, itu akan mempengaruhi terhadap nilai tukar. Nah, begitu juga kalau terlalu banyak pekerja, itu juga akan mempengaruhi. Yang ketiga, ekspektasi pertumbuhan ekonomi. Nah, ekspektasi berarti itu belum realita, masih perkiraan. Perkiraan pertumbuhan ekonomi ke depannya itu berapa. Nah, itu juga sebagai penentu nilai tukar. Berarti nilai tukar ke depannya akan berapa satu dolar itu berapa rupiah. Nah, itu penentu. Yang ketiga, neraca perdagangan. Nah, itu kalau neraca perdagangan itu misalnya ada antara jual beli. Nah, kalau dia misalnya ekspor impor, nah di situ dia perbandingan nilai atau selisih dari nilainya tersebut positif, maka perdagangannya untung. Nah, itu dia. Kalau dia negatif berarti rugi. Nah, jadi neraca perdagangan itu juga termasuk dalam penentu nilai tukar. Dan yang terakhir, kebijakan bank sentral. Nah, jadi Bank Indonesia selaku bank sentral itu mengeluarkan beberapa kebijakan yang memang harus dipatuhi oleh seluruh perbankan termasuk dalam menentukan nilai tukar atau kurs. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor penentu nilai tukar atau kurs. Nah, jadi tentang pasar valuta asing itu cuma sampai di sini saja. Nah, baiklah, jadi itu saja yang kita pelajari tentang pasar valuta asing, dan pertemuan kita berikutnya nanti kita akan membahas hal-hal yang lain. Nah, apabila nanti di dalam penjelasan saya tadi itu ada yang tidak kalian pahami, silakan bertanya via WhatsApp, nanti saya cantumkan juga nomornya, dan apabila ada pertanyaan silakan bertanya, kalau tidak maka harus dicatat di buku catatan. Nah, jadi cukup sekian dari materi kita hari ini. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.